Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda adalah salah satu olahraga kardiovaskular terbaik. Di samping menyenangkan, juga bisa dilakukan oleh semua kalangan. Tua, muda, kurus, gemuk, atau terlatih dan tidak terlatih. Walaupun bisa dilakukan oleh semua kalangan, tetapi untuk mendapatkan aktivitas bersepeda yang menyenangkan, tentunya harus ditunjang oleh sepeda dan peralatan yang memadai. Bagi pesepeda gemuk dengan BMI antara 23 hingga 24,9 atau bahkan pesepeda yang mengalami obesitas, BMI di atas 25, kebutuhan gear in sepedanya tentunya akan berbeda dengan pesepeda dengan BMI normal. Di samping berat badan, power rata-rata pesepeda pun turut menentukan pilihan gear in sepeda. Pesepeda pemula yang biasanya memiliki power rata-rata sekitar 100 watt tentunya membutuhkan gear ins yang lebih kecil bila dibandingkan pesepeda antusias dengan power rata-rata 150 hingga 200 watt. Pertimbangan selanjutnya adalah tujuan bersepeda. Pesepeda gemuk menjalani aktivitas bersepeda biasanya dengan tujuan menurunkan berat badan, setidaknya mencari kebugaran, bukan untuk aktivitas kompetisi. Nah, untuk tujuan menurunkan berat badan, maka gaya bersepeda yang harus ditekankan adalah bersepeda aerobik. Bersepeda dengan lebih menonjolkan kemampuan pernafasan dibandingkan kekuatan otot. Bersepeda aerobik terbaik adalah bila kita bisa mempertahankan cadence secara konsisten yang berkisar antara 80 hingga 100 rpm. Cadence yang tinggi ini bila tidak ditunjang dengan gear ins yang rendah, maka pesepeda akan terjebak kepada gaya bersepeda anaerobik, gaya bersepeda yang lebih mengandalkan kekuatan otot. Pemilihan gear ins yang sesuai dengan berat badan dan power kita akan sangat menunjang pesepeda untuk meraih tujuan dari aktivitas bersepeda yang mereka lakukan. Bagi pesepeda pemula yang rute bersepedanya biasanya tidak terlalu menanjak, hanya bersepeda di perkotaan, jarang menemukan tanjakan yang curam, tanjakan dengan gradien di atas 6%, kecuali di perkotaan yang memang konturnya perbukitan, seperti Bandung, Malang, dan lain-lain. Simulasi perhitungan power. Untuk mengetahui gear ins mana yang ideal bagi pesepeda dengan power rata-rata 100 watt, saya menggunakan rumus power untuk gradien tanjakan maksimal 5%, dengan asumsi berat sepeda 13 kg, rata-rata berat sepeda entry level dengan koefisien gesek ban dan koefisien hambatan udara yang normal, serta sepeda terpelihara dengan baik sehingga kehilangan power hanya 2% dari power yang dikerahkan. Kemudian, angka cadence yang saya pakai adalah 80 rpm, di mana 80 rpm ini adalah batas bawah dari cadence yang optimal untuk bersepeda aerobik dengan tujuan menurunkan berat badan. Dari hasil perhitungan, pesepeda dengan power rata-rata 100 watt dan berat badan di bawah 75 kg, low gear ins yang dibutuhkan untuk rute dengan variasi tanjakan maksimal 5% tidak ada masalah, karena kebutuhan gear ins-nya bisa di atas 20 inci. Tetapi bagi pesepeda dengan berat badan 75 kg, rata-rata gemuk bagi orang Indonesia, bila hanya mengandalkan power sebesar 100 watt, maka agar nyaman ditanjakan dan bisa tetap mempertahankan cadence 80 rpm, setidaknya harus menggunakan sepeda dengan gear in 19,25 inci, dan pesepeda yang terberat 110 kg harus menggunakan sepeda dengan gear in setidaknya 14 inci. Dari data ini terlihat bahwa pesepeda gemuk membutuhkan sepeda dengan gear ins yang kecil walaupun hanya bersepeda keliling kota. Menentukan gear rasio dan kombinasi.
Setelah kita mendapatkan gear inch ideal kita, tentunya kita harus tahu berapa gear ratio. Untuk sepeda yang berbeda diameter bannya, akan berbeda gear rasionya walaupun gear inch sama. Karena rumus gear inch adalah gear rasio dikali diameter ban dalam satuan inci. Misalnya untuk pesepeda dengan berat badan 95 kg, berat total 108 kg, untuk menyelesaikan rute tanjakan dengan gradien 5% dan mengerahkan power 100 watt, membutuhkan gear inch sebesar 15,75 inci. Bila diameter ban sepeda yang digunakan adalah 27,5 inci, maka gear rasionya adalah 15,75 dibagi 27,5, yaitu 0,573. Kemudian, untuk mencari kombinasi gear sepeda kita, tentukan terlebih dahulu jumlah gigi pada chainring terkecil sepeda kita. Kemudian dibagi dengan gear rasio. Itulah low sprocket yang harus kita terapkan pada kaset sepeda kita. Misalnya kita menggunakan chainring terkecil 22T, maka low sprocket untuk gear rasio 0,573 adalah 22 dibagi 0,573 sama dengan 38,4T. Jadi, kombinasi gear yang bisa kita terapkan adalah crankset maksimal double 36-22T dan kaset 11-40T. Setelah kita menentukan low sprocket, jangan lupa untuk menghitung kapasitas rantai agar kombinasi yang ditentukan kapasitas rantainya tidak melebihi kapasitas RD. Seperti contoh tadi, bila kita menggunakan RD dengan kapasitas 43T, maka untuk kaset 1140T hanya bisa menggunakan crankset dengan selisih gigi maksimal 14T. Nah, untuk kasus ini kita tidak bisa menggunakan crankset triple seperti 42, 22T karena selisih giginya 20T. Batasan gear inch. Semakin kecil gear inch, maka semakin mudah kita menaklukkan tanjakan. Karena semakin kecil tenaga yang harus kita kerahkan untuk memutar roda sepeda. Tetapi gear inch yang bisa kita terapkan untuk sepeda kita dibatasi oleh kapasitas RD dan diameter ban. Menggunakan RD dengan kapasitas terbesar 43T atau 45T, 47T untuk sepeda touring memang memungkinkan kita untuk menggunakan gear inch terkecil. Tetapi RD dengan kapasitas yang besar menggunakan cage RD jenis SGS atau long. Dan jenis RD ini tentunya tidak bisa digunakan di sepeda dengan diameter ban 20 inci atau road bike. Cage RD road bike hanya ada dua jenis, RDSS dan GS, dengan low sprocket terbesar 34T. Untuk sepeda dengan ban berdiameter 20 inci, low sprocket paling besar yang memungkinkan adalah 50T dengan catatan menggunakan single chainring. Bila kita menggunakan single chainring terkecil yaitu 28T, low gear inch adalah 11,2 inci. Tetapi kecepatan puncak sepeda bila dikayuh dengan 80 rpm hanya 18,5 km per jam. Bila kita menggunakan chainring 36-22T, maka low sprocket yang mungkin hanya 36T, sehingga low gear inch 12,2 inci dan kecepatan puncaknya 23,8 km per jam. Adapun untuk road bike, low gear inch terkecil adalah 29 inci, di mana untuk semua kelompok berat badan dari 50 hingga 110 kg untuk mendaki tanjakan dengan gradien 5% dibutuhkan power di atas 100 watt, 113 sampai 214 watt. Nah, bagi yang menggemari road bike tetapi power masih rata-rata pemula 100 watt, disarankan menggunakan sepeda gravel. Sepeda gravel dengan chainring terkecil 46-30T dengan low sprocket 34T atau 42T bila menggunakan single chainring 40T dan ban 650B akan memiliki low gear inch 24,26 inci dan 26,2 inci. Dan kecepatan tertingginya
35 hingga 40 km per jam. Serta power yang dibutuhkan untuk gradien 5% berkisar antara 128 hingga 192 watt untuk kelompok pesepeda dengan berat badan 75 hingga 110 kg. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.